Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, tidak lupa kata yang sering dinasihatkan oleh para ustadz, para dai, para khatib tidak lain adalah senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika bukan karena nikmat dari Allah, kita tidak bisa hadir di majelis ilmu ini. Kita tidak bisa datang ke masjid yang mulia ini untuk melakukan salat berjamaah. Ketahuilah ini murni nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada semua orang. Yang kedua, jemaah sekalian, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji kajian tematik terlebih dahulu yang biasanya terkadang sebagian bosan. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya kitab sirah kita sampai makam insyaallah taala. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tidak lain adalah 3 hal yang akan ditimbang kelak di akhirat. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita, ada muqaddimah yang ingin saya sampaikan berkaitan tentang muraqabatullah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, jamaah sekalian, setiap perbuatan yang kita lakukan, mau itu kebaikan atau keburukan, ketahuilah kelak di akhirat akan ada 5 persaksian yang akan bersaksi atas perbuatan yang kita lakukan. Saya ulangi, para ulama mengatakan perbuatan apa saja yang kita lakukan, mau baik ataupun buruk, nanti di akhirat akan ada berapa persaksian? 5 persaksian. Dan kita akan sebutkan 5 persaksian ini satu persatu, sehingga kita berhati-hati ketika beramal, tidak sembarangan melakukan perbuatan dosa, dikarenakan ketahuilah akan ada 5 persaksian kelak di akhirat. Persaksian yang pertama yang akan bersaksi atas perbuatan yang kita lakukan adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh perbuatan kita, mau kecil ataupun besar, mau baik ataupun buruk. Karena itu Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. Ini yang harus kita fahami, yang akan bersaksi atas perbuatan kita mau buruk ataupun jelek itu Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat segalanya. Bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Allah berfirman dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tabarakalladzi biyadihil mulk al-mulk wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur.
Wa asirru qawlakum aw ijharu bi. Wa asirru, rahasiakan perkataan kalian. Mau kalian berbisik-bisik, ya, mau kalian aw ijharu, atau kalian mengatakan dengan suara yang keras. Innahu alimun bidatis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang disembunyikan di dalam hati. Jadi apa saja perkataan kita, mau kita bisik-bisik menjelekkan orang lain, Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Mau kita membenci seseorang di dalam hati, Allah tahu kebencian itu. Mau kita merendahkan orang di dalam hati, orang yang kita temui misalkan di jalan, Allah tahu antum sedang merendahkan orang, ya, yang ada di jalan tadi. Mau antum hasad kepada seseorang dan antum sembunyikan hasad tersebut, Allah tahu. Innallaha alimun bidatis sudur. Tidak ada yang terlewat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan dalam surat Al-Qaf, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Bahkan bisikan hati yang terbesit dalam hati, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui. Makanya tidak ada orang yang nanti di akhirat kemudian mengelak, ya Allah, yang kamu tuduhkan itu salah. Tidak mungkin sama sekali. Karena Allah Raqib, Allah Maha mengetahui, dan Allah senantiasa mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, mau itu baik ataupun buruk. Bahkan hati, tatkala, ya, kita sembunyikan sesuatu dalam hati kita, membenci orang, ya, memuji orang dan semisalnya, atau kagum dengan orang dan semisalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Karena itu ada suatu syair yang sangat indah, disebutkan oleh para ulama, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wa la tahsabanna Allah yaghfuru sa'atan wa la anna ma tukhfi alayka yaghibu. Para ulama menyebutkan, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul, jika engkau sedang sendirian, tidak ada orang lain, fala taqul, maka jangan sampai engkau mengatakan qalautu walakin qul alayya raqib. Jangan sampai engkau mengatakan aku sedang sendiri, ketahuilah bahwasanya Allah sedang mengawasi. Sebagian orang, jamaah sekalian rahimakumullah, tatkala banyak orang, tatkala ramai seperti ini misalkan, tentu dia akan malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah sepi, tidak ada orangnya, maka dia akan mudah berbuat kemaksiatan. Dan ketahuilah dosa yang tersembunyi justru berat, ya, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama pernah mengatakan di antara sebab yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah tidak lain adalah dosa yang disembunyikan. Makanya dalam hadis yang sahih, aku sering dengar hadis ini, ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan surga. Sebagian riwayat menyebutkan, menambahkan fima yabdu indan nas, ada seseorang yang melakukan amalan surga yang nampaknya itu adalah amalan surga. Maksudnya kebanyakan orang melihat itu amalan baik, sampai jarak dia dengan surga satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitab, tapi catatan kita sudah mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhulun nar, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis ini, dia beramal dengan amalan surga yang nampaknya orang lain melihat amalan surga, walakin fihi dasisatun fi qalbihi, ada keburukan yang disembunyikan di dalam hatinya. Ada dosa yang dia sembunyikan di dalam hatinya. Dia tidak ikhlas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ketika dia melakukan amalan surga itu,
tapi dalam hatinya ada apa? Ria, pamer. Sehingga akhirnya dia meninggal dunia masuk ke dalam neraka atau surga? Neraka, su'ul khotimah. Karena itu para ulama mengatakan kalau kita sedang sendirian, jangan katakan antum sedang sendirian dan Allah tidak melihat. Qul alayya raqib, akan Nabi katakanlah ada Allah yang sedang mengawasiku. Wala tahsabanna Allah yaghfuru sa'atan, jangan kamu mengira Allah itu luput meskipun 1 jam saja. Tidak mungkin Allah luput melihat kita meskipun hanya 1 menit. Jangan 1 jam, 1 menit pun Allah tidak luput. 24 jam kita Allah Subhanahu wa taala melihat kita tanpa terlewatkan 1 detik. Maka jangan engkau mengira Allah terluputkan dan tidak melihatmu meskipun 1 detik. Wala annama tukhfi 'alaika yaghibu, dan jangan sampai engkau merasa ataupun mengira amal yang kamu sembunyikan itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Ini menunjukkan jamaah sekalian rahimakumullah, ya, yang akan bersaksi kelak di yaumul qiyamah, di akhirat tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup itu, padahal ya, jika seandainya Allah mencukupkan, Allah saja yang memantau kita semua bersaksi atas perbuatan kita, sejatinya itu sudah cukup ya atau tidak? Tapi Allah Subhanahu wa taala menambahkan saksi yang kedua, yaitu siapa? Malaikat. Malaikat akan bersaksi juga atas seluruh perbuatan yang kita lakukan. Bayangkan, tidak hanya Allah yang bersaksi, malaikat juga akan bersaksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid." Apa saja yang terucap dari lisan kita, illa ladayhi raqibun 'atid, kecuali ada malaikat yang di sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat apa amal kita. Allah Subhanahu wa taala tambahkan lagi saksi, yaitu malaikat senantiasa melihat perbuatan kita, juga mencatat perbuatan kita. Tapi ada permasalahan yang menarik disebutkan oleh para ulama. Yang dicatat sama malaikat itu seluruh perbuatan atau yang baik sama yang buruk saja? Seluruh perbuatan, berarti meskipun perbuatan yang tidak ada kaitannya sama pahala sama dosa, meskipun fihi khilaf, ada perselisihan pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Apakah yang dicatat malaikat itu seluruh perbuatan? Berarti kalau seluruh perbuatan mencakup seluruhnya, mau yang ada pahalanya atau tidak, mau yang ada dosanya atau tidak, bahkan yang mubah juga dicatat semuanya. Antum makan, kalau antum tidak meniatkan beribadah berarti kan mubah, ini juga dicatat sama malaikat. Si fulan makan jam sekian. Mandi, kalau antum tidak niatkan beribadah, mubah atau tidak? Mubah. Niatkan beribadah, mandi gimana? Saya niatkan mandi ini untuk membersihkan diri sehingga saya nyaman ketika melakukan apa? Salat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan dihitung mubah kalau tidak meniatkan ibadah. Ini juga dicatat. Ini pendapat ulama yang pertama, seluruhnya akan dicatat. Kenapa? Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yalfidu min qaulin. Kalau kita belajar bahasa Arab, qaulin itu artinya nakirah. Dan nakirah dalam bahasa Arab itu artinya umum. Berarti mencakup seluruhnya. Mau perkataan buruk, perkataan baik, atau perkataan yang tidak ada kaitannya sama buruk sama baik, itu perkataan yang sifatnya apa? Mubah. Ini pendapat kelompok ulama yang pertama. Mereka mengatakan segala sesuatu akan dicatat oleh malaikat. Dalilnya apa? Ayat tadi. Qaulin, kata-kata qaulin ini tadi apa? Nakirah. Dan nakirah itu artinya apa? Baik. Dan ini pendapatnya sebagian apa? Ulama ya, sebagian ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu. Baik, kemudian pendapat yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, pendapat ulama kelompok yang kedua mengatakan yang dicatat tidak semuanya, tapi malaikat hanya mencatat yang baik sama yang
yang buruk saja. Berarti yang mubah tidak ada catatannya. Ini kelompok ulama yang kedua berpendapat seperti itu. Baik, apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya ayat yang tadi juga. Makanya kalau antum lihat jamaah sekalian, ulama itu cerdas. Terkadang satu ayat maknanya berbeda. Ulama A ya pendapatnya seperti ini. Ulama B pendapatnya juga berbeda. Padahal ayatnya rasa sama. Paham? Padahal ayatnya rasa sama. Dalilnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Ma yalfitu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada perkataan apapun, ya, apapun itu perkataan yang kalian ucapkan, kecuali akan dicatat oleh malaikat yang di sebelah kanan dan kiri. Ulama yang kedua berpendapat ada kalimat yang dimahdhuf. Mahdhuf itu dihapus. Ada kalimat yang apa ya? Yang dihapus. Yang sengaja Allah Subhanahu wa taala dihapus. Tapi maknanya ada. Maka kelompok yang kedua ini mengatakan ada makna yang dihapus di sini. Apa yang dihapus? Maka para ulama mengatakan yang dihapus adalah takdir, artinya seperti ini. Tidak ada perkataan apapun melainkan malaikat akan mencatat. Tapi tidak semua perkataan, tapi apa? Al-qaul mustaujibun lis-shawab wal iqab. Takdir kalamnya seperti itu, yaitu perkataan yang menghasilkan pahala atau perkataan yang menghasilkan apa? Dosa. Berarti sama-sama dengan ayat ini, cuma ulama yang kedua mengatakan maknanya dihapus ataupun lafadznya dihapus. Sebenarnya Allah ingin mengatakan bahwasanya perkataan yang akan ditulis oleh malaikat itu perkataan yang mengandung dosa dan juga perkataan yang mengandung apa? Pahala. Karena tidak semua perkataan ataupun tidak semua lafaz nakirah yang sifatnya umum itu mencakup seluruhnya, tidak. Contoh misalkan dalam kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Nabi Musa sedang belajar dengan Nabi Khidir, ya, tiba-tiba Nabi Khidir menghancurkan apa? Kapal. Ayatnya bagaimana? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Di antara sebab kenapa Nabi Khidir menghancurkan kapal tersebut, karena akan ada raja yang zalim yang akan mengambil setiap kapal. Apakah yang diambil setiap kapal? Tidak, tapi kapal yang bagus, yang belum apa? Cacat. Makanya dibolongi sama siapa? Nabi Khidir, biar tidak diambil, biar cacat. Padahal kata-kata yang menggunakan apa? Kullu seluruhnya, umum atau tidak? Sama ketika Allah mengatakan seluruh perkataan, tapi maksudnya tidak seluruh perkataan, tapi perkataan yang mengandung pahala dan perkataan yang mengandung apa? Dosa. Itu yang dicatat. Ya, itu yang apa ya? Yang dicatat. Contoh lagi, Allah berfirman seperti ini. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha. Tidak ada suatu kampung pun kecuali kami hancurkan sebelum hari kiamat. Buktinya kampung di sini masih ada di Seragi. Apa maksud dari ayat ini? Allah mengatakan tidak ada suatu desa ataupun kampung pun kecuali kami akan hancurkan sebelum datang hari kiamat. Apa maksudnya di sini? Allah mengatakan seluruh kampung, kata para ulama bukan seluruhnya, akan tapi qaryatun dhalimah, yang dihancurkan adalah kampung yang zalim, berbuat dosa. Paham? Berarti ini pendapat ulama yang kedua. Kata-kata apa saja perkataan di sini tidak seluruh perkataan, tapi yang dicatat adalah perkataan yang baik dan buruk. Adapun ulama yang pertama tadi mengatakan ini seluruhnya kita sama ratakan, mau itu perkataan baik atau buruk, perbuatan baik atau buruk, bahkan yang mubah yang tidak ada kaitannya sama pahala, itu juga tadi dicatat. Intinya ya, meskipun ada perselisihan di antara para ulama, sama saja, tetap saja ya kita harus berhati-hati karena amalan kita akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Saksi yang ketiga jamaah sekalian, ada yang tahu saksi yang ketiga? Dia akan bersaksi atas perbuatan kita di akhirat. Bumi, langit dan seisinya.
itu mengerikan sekali peradilan di akhirat. Tidak hanya Allah yang bersaksi, malaikat juga mencatat. Bumi akan bersaksi atas perbuatan yang kita lakukan, mau itu baik ataupun perbuatan dosa. Ayat yang sering antum dengar dan antum sudah hafal ayatnya apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa ini? Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ketika bumi bersaksi mengkabarkan kabar-kabarnya. Jadi bumi akan bersaksi atas kemaksiatan yang pernah kita lakukan dimanapun tempatnya. Ya, jika seseorang misalkan dia merantau ke Jakarta, kemudian dia melakukan perbuatan dosa di Jakarta sana, bumi yang ada di Jakarta akan bersaksi. Anak di sini, di tempat ini, ya Allah dulu pernah dibuat maksiat oleh si fulan. Kalau antum keluar negeri misalkan ya, ke Amerika dan semisal antum berbuat maksiat di sana, tanah ataupun bumi yang ada di Amerika akan bersaksi di hari ini di jam sekian orang ini bermaksiat ya Allah di atas tanah ini. Makanya kita tidak bisa mengelak dari dosa yang kita lakukan. Bumi, bahkan bumi akan apa? Akan bersaksi. Disebutkan dalam suatu hadis ya, riwayat Tirmidzi, para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ayat ini. Ya Rasulullah, bagaimana maksudnya? Bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka Rasulullah mengatakan fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin. Maksudnya bumi akan mengabarkan kabar-kabarnya, bumi akan bersaksi atas segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba, bima amila ala dhahriha, atas apa yang telah dia lakukan di atas permukaan bumi. Taqul, maka bumi akan mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalu yaumi kada wa kada. Hamba ini bermaksiat jam sekian hari ini. Hamba ini melakukan kebaikan hari ini jam sekian. Maka semuanya akan dipersaksikan oleh bumi. Makanya ada perkataan sangat bagus dari Ibnu Qayyim. Kalau antum safar dianjurkan untuk memperbanyak apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bumi juga akan bersaksi kebaikan, ya atau tidak? Sebagaimana bumi bersaksi atas dosa yang kita lakukan, bumi juga akan bersaksi atas kebaikan yang kita lakukan. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitab Wabilus Sabi ataupun Wabilus Sayyid, beliau mengatakan, inna fi dawami dzikri fi tariqi wal baiti wal hadari was safari wal bukhari takthiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah. Perhatikan, Ibnu Qayyim mengatakan orang yang melanggengkan berzikir fitariq di jalan, wal bait di rumah, wal hadar ketika dia tidak safar sedang mukim, was safar ketika dia berpergian, wal bukha di tempat-tempat secara umum, takthiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah. Sejatinya dia sedang memperbanyak saksi kelak ketika di hari kiamat. Makanya jamaah sekalian, dimanapun antum berada, di rumah, ketika antum safar, ketika antum sedang jualan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat akan bersaksi atas kebaikan itu. Betapa indahnya ketika kelak di yaumil qiyamah, ya, setiap bumi akan bersaksi, ya, bumi yang ada dimanapun, misalkan fulan senantiasa berzikir di sini, berzikir di sini, berzikir di sini, bersedekah di sini, ya, berbuat baik di sini, menyantuni anak yatim di sini, memberikan uang di sini dan semisal. Luar biasa. Itu adalah apa? Kenikmatan yang sangat luar biasa. Kebalikannya, betapa sedih seseorang ketika kelak bumi akan bersaksi keburukan. Dia melakukan perbuatan dosa di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Maka ketahuilah jamaah sekalian, ya, bumi akan bersaksi atas keburukan yang kita lakukan. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang sangat banyak perkataan para ulama, terkadang bumi juga bisa menangis jika ditinggal oleh orang-orang soleh. Sedih dikatakan ditinggalkan orang-orang apa soleh. Kenapa? Karena orang soleh senantiasa memakmurkan bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku, untuk sujud, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan dalam riwayat, yaqul Dawud bin Qais rahimahullah taala, Dawud bin Qais pernah berkata, sami'tu Ibn Ka'ab telah berkata, aku mendengar Ibnu Ka'ab berkata, innal arda la tabki min rajul, sesungguhnya bumi akan menangis dikarenakan ditinggal seseorang, wa tabki ala rajul, dan bumi juga akan menangis dikarenakan keberadaan seseorang. Kan bumi akan menangis ketika ditinggal seseorang, dan bumi juga akan menangis ya dikarenakan keberadaan seseorang. Liman kana ya'malu ala dhahriha bi ta'atillah, bumi akan menangis jika ditinggal oleh orang soleh yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan bumi juga akan menangis jika seandainya di bumi tersebut senantiasa dilakukan apa? Kemaksiatan. Dia akan menangis, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan, "Fama bakat 'alaihimus samaa'u wal ard wa ma kanu mundirin." Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ayat ini ulama berpendapat bumi dan langit tidak menangisi orang yang bermaksiat ketika meninggal, tapi bumi dan langit akan menangisi orang yang saleh ketika meninggal. Makanya jemaah sekalian, perbanyaklah saksi antum ketika di akhirat. Maksudnya saksi yang bersaksi atas kebaikan antum, mau itu langit, mau itu bumi, mau itu pohon-pohonan, semuanya bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang kita lakukan. Baik jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saksi yang keberapa? Saksi yang keempat. Jadi ada sekitar 5 saksi kita sebutkan tadi. Baik, yang keempat, yang akan bersaksi kelak di akhirat tidak lain adalah anggota tubuh kita sendiri. Bayangkan, Allah sudah bersaksi, malaikat mencatat, bumi langit seisinya bersaksi, anggota tubuh kita juga akan bersaksi. Lalu apakah kita masih bisa mengelak ketika berbuat kemaksiatan? Tidak bisa sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat yang mungkin antum sudah menghafal surat ini, surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa artinya? Pada hari ini maksudnya hari apa? Kiamat. Kami tutup mulut mereka. Ini mengerikan sekali. Nanti ketika Allah menghisab seseorang, mulut dibungkam sama Allah, tidak bisa berbicara sama sekali. Wa tukallimuna aydihim, kemudian yang berbicara apa? Tangan ini bersaksi. Oh, jam sekian mulut berdosa. Gantian. Mulut tidak bisa berbicara, tangan yang bersaksi atas dosanya apa? Mulut. Tidak bisa berbohong, kita mengelak gimana? Tangan yang bersaksi. Ya Allah, ya saya tangan ini bersaksi bahwasanya mulut pernah berdosa jam sekian. Wa tashhadu arjuluhum, tidak hanya tangan, kaki juga akan bersaksi atas dosa yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Apa tadi? Bukan 5 tapi 4 perkara yang akan menjadi saksi kita di akhirat. Maka masing-masing merenungkan jamaah sekalian, seseorang tidak bisa menghindar dari dosa yang dia lakukan, semuanya akan kelihatan. Allah melihat, malaikat mencatat, bumi dan langit bersaksi, bahkan anggota tubuh kita akan bersaksi atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Maka seorang hamba senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya nanti seluruh perbuatan yang kita lakukan tadi akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama yaitu yaumul mizan ataupun hari penimbangan amal. Sebelum kita masuk ya tentang apa yang akan ditimbang, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara sifat timbangan yang ada di akhirat kelak disebutkan oleh para ulama, sifat yang pertama, timbangan yang Allah ciptakan untuk menimbang sangatlah besar. Para ulama mengatakan tidak ada yang tahu ukurannya kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau haud telaga, di dalam hadis disebutkan ukuran besarnya, ya,
dalam hadis disebutkan ukuran besarnya. Seperti neraka juga disebutkan nggak ukuran besarnya? Disebutkan. Ya, Rasulullah pernah mengatakan ukuran dalamnya neraka jahanam itu dalamnya sedalam 70 tahun lamanya batu yang dijatuhkan ya dari atas langit. Bayangkan perjalanan 70 tahun batu dari atas langit baru sampai dasar neraka jahanam. Betapa dalamnya neraka jahanam. Tapi kalau mizan ini tidak disebutkan, ya tidak disebutkan secara detail bagaimana besarnya ukurannya. Akan tapi dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW mengatakan ya, yudhul mizanu yaumal qiyamah falau uzina fihi samawati wal ardu wasi'ah. Nabi mengatakan kelak akan diletakkan timbangan di hari kiamat. Jika seandainya ditimbang langit dan bumi, maka timbangan tersebut akan muat untuk menimbang langit dan bumi. Langit dan bumi sebesar apa? Langit dan bumi sebesar apa? Itu pun muat untuk menimbang mizan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Timbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, sifat yang kedua, timbangan di akhirat sangat akurat. Mungkin kalau timbangan yang ada di pasar terkadang tidak akurat. Yang harusnya 2 kilo kita beli mangga jadi 1,8. Yang harusnya ya 3 kilo kita beli mangga jadinya 1,7 dan semisalnya. Bisa diakal-akalin timbangan yang ada di dunia. Tapi timbangan di akhirat sangat akurat. Bahkan sekecil perbuatan yang antum lakukan, ya semuanya akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya, "Wa nadhul mawazin al-qista li yaumil qiyamah." Kalau di hari kiamat kami akan meletakkan timbangan keadilan. Fala tudlamu syai'un, fala tudlamu nafsun syai'a. Seseorang tidak ada yang terzalimi sama sekali. Wa in kana mithqala habatin min khardal. Meskipun sekecil apapun perbuatan yang dia lakukan, bahkan sekecil apa biji sawi. Kecil apa biji sawi. Wa kafa bina hasibin, dan kami akan menghisab mereka. Kami akan menghisab mereka. Nah, karena itu para ulama mengatakan timbangan di akhirat sangat akurat, tidak pernah meleset sama sekali. Baik, kemudian jamaah sekalian, pembahasan yang terakhir, dan ini poin pembahasan kita, apa yang akan ditimbang? Amal, catatan, atau orangnya? Apa yang akan ditimbang? Amal kita, atau catatan amal kita, atau orang yang langsung yang akan ditimbang? Ustaz, saya tak temukan saja sekarang, biar kelak timbangannya semakin apa? Berat. Nah, yang ditimbang orangnya. Baik, apa jawabannya? Ada perselisihan 3 pendapat dari kalangan ulama. Kelompok ulama yang pertama berpendapat bahwasanya yang akan ditimbang adalah apa? Amal. Dan dalilnya sangat banyak, bahkan paling banyak dalilnya bahwasanya yang ditimbang adalah amal. Apa dalilnya? Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. 2 kalimat yang sangat dicintai Rahman Allah. Khafifatani ala lisan, sangat ringan diucapkan oleh lisan. Faqilatani fil mizan, tapi bisa memberatkan apa? Timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baik, perkataan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim amal atau bukan? Amal. Jadi ini dalil bahwasanya akan ditimbang amal. Sehingga subhanallah wa bihamdihi ini bisa memberatkan timbangan seseorang. Dalil yang kedua, bahwasanya ditimbang amal. Riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yuzanu fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika ditimbang di timbangan kelak di akhirat, melainkan sesuatu tersebut adalah husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia amal atau bukan? Amal. Ini menunjukkan bahwa saya akan ditimbang adalah apa? Amal. Sudah masuk waktu belum Pak?
Belum ya? Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil ini ataupun pendapat yang pertama ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan dalam kitabnya was-sahih, dan pendapat yang paling kuat dan yang paling sahih, annal a'mala hiya allati tuzan, yang akan ditimbang adalah apa? Amalan. Baik, sebelum kita menyebutkan pendapat yang kedua dan ketiga, ada satu kelompok yang dia tidak meyakini adanya mizan, tidak meyakini adanya timbangan di akhirat. Tidak lain kelompok tersebut adalah siapa jemaah sekalian? Mu'tazilah sama Khawarij. Dalilnya masuk akal juga. Kenapa? Karena amal itu sifatnya abstrak, dan sesuatu yang abstrak tidak bisa ditimbang. Ya atau tidak? Amal abstrak atau tidak? Pak Wirnadi, antum Ramadan kemarin melakukan amal puasa enggak? Mana wujudnya? Mana wujudnya? Abstrak. Sehingga Khawarij sama Mu'tazilah, dikarenakan amal ini abstrak, sesuatu yang abstrak tidak bisa ditinggal. Apa bantahan itu? Apa bantahan itu? Maka para ulama mengatakan, iya memang benar amalan itu abstrak, tidak bisa dilihat. Tapi nanti di akhirat amalan tersebut akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu wujud yang bisa ditimbang. Ditimbangan ke kelak. Itu jawabannya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Allah ciptakan apa saja kan bisa. Allah jadikan amalan yang tadinya abstrak menjadi tidak abstrak, bisa atau tidak? Maka ini bantahan kepada mereka orang-orang Mu'tazilah sama Khawarij yang mereka tidak meyakini mizan, padahal dalilnya sangat banyak, ya, dalilnya sangat banyak, ya, dikarenakan dalil mereka dikarenakan amal itu abstrak, dan suatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat juga tidak bisa ditimbang. Baik, kemudian yang masih rahimani wa rahimakumullah. Pendapat yang kedua tentang apa yang akan ditimbang kelak di akhirat, maka pendapat ulama yang kedua ini mereka mengatakan yang akan ditimbang adalah fisik orangnya. Yang akan ditimbang adalah fisik orangnya. Singkring melastik. Pak Firnadi paling berat ini nanti. Baik, nanti kan. Dan dalilnya juga ada dalam masalah ini. Di antara dalil bahwasanya yang akan ditimbang adalah fisik orangnya, hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat apa? Bukhari. Perhatikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimus samin yaumal qiyamati la yazilu indallahi janaha ba'udatin." Nanti di akhirat akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seseorang laki-laki yang sangat gemuk. La yazilu indallahi janaha ba'udatin, tapi ketika ditimbang tidak lebih berat daripada sayap lalat. Jadi ditimbang orangnya enggak? Orangnya langsung ditimbang sama Allah. Tapi ternyata yang gemuk ini malah ditimbang apa? Tidak lebih berat daripada apa? Sayap lalat. Kemudian di antara dalil yang lain, perhatikan. Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 105, "Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Kelak di hari kiamat orang-orang kafir ketika ditimbang tidak ada bobotnya sama sekali. Lebih ngeri lagi, orang-orang kafir ketika ditimbang sama Allah fisiknya, berarti kan Allah mengatakan orang-orang kafir ketika ditimbang, berarti kan orangnya, bukan apa, bukan amalnya. Ternyata orang-orang kafir ini tidak ada apa bobotnya, 0,0, tidak ada bobotnya sama sekali. Dalil yang ketiga, sudah masuk waktu Pak? Sudah masuk. Baik, kita teruskan dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga jemaah sekalian, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Abdullah bin Mas'ud. Bagian antum mungkin pernah mendengar kisah ini.
Abdullah bin Mas'ud terkenal orang yang apa? Kurus. Pernah diperintah sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abdullah bin Mas'ud, ambilkan kayu siwak untukku. Abdullah bin Mas'ud naik pohon, namanya pohon arok. Antum yang umroh kemudian dapat oleh-oleh siwak itu asalnya dari pohon yang ada di Arab, namanya pohon apa? Arok. Dan para ulama sepakat pohon arok adalah pohon yang paling utama untuk dijadikan apa sih? Siwak. Pahalanya lebih besar. Tapi bukan berarti antum tidak boleh siwak menggunakan yang lain, boleh. Bahkan para ulama berpendapat sikat yang antum gunakan sekarang ini siwak atau bukan? Siwak. Para ulama memberikan kaidah, apa saja yang keras yang bisa digunakan untuk menghilangkan kotoran yang ada di mulut itu namanya apa sih? Siwak. Itu kaidahnya. Apa saja? Baju antum tergantung bahannya. Kalau baju antum keras bisa nggak buat siwak? Bisa. Dan antum mendapatkan pahala siwak. Apalagi peci, tergantung peci antum keras atau tidak, bisa. Cuma yang lebih afdal menggunakan kayu yang namanya kayu apa tadi? Tapi kayu yang lain bisa atau tidak Ustaz? Ya bisa. Kayu kan keras ya atau tidak? Ranting mangga misalkan, atau apa lagi? Ya. Apa saja? Itu kaidahnya seperti itu. Siwak seperti itu. Ya, kaidahnya seperti itu. Baik, maka akhirnya naik pohon. Ketika naik pohon tersingkap betisnya. Para sahabat yadhakun disebutkan dalam riwayat, tertawa terbahak-bahak melihat betisnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Seperti antum ketika SD, ya kan? Kalau ada teman yang kurus diejek juga. Maka para sahabat ya tertawa terbahak-bahak. Rasulullah marah. Madalu tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa terbahak-bahak? Ya Rasulullah, min diqqati saqai. Kami melihat betapa kecilnya betisnya Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengatakan, lahuma afqalu fil mizan min Uhud. Tahuilah, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud ketika ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Lebih berat daripada gunung apa? Uhud. Dengan dalil ini, sehingga para ulama berpendapat yang ditimbang adalah apa? Orangnya. Ya, belum masuk meskipun kurus tapi timbangannya apa? Berat. Baik, insyaallah kita lanjutkan yang ketiga setelah ada.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Baik jemaah sekalian, tadi sudah kita sebutkan ada 3 pendapat ya, perbedaan pendapat dari para ulama tentang apa yang akan ditimbang. Sudah kita sebutkan yang pertama tadi apa jemaah sekalian? Amalnya, dalilnya sangat banyak, bahkan paling banyak. Kemudian yang kedua, kelompok ulama yang kedua mengatakan yang ditimbang adalah fisik orangnya. Dan sudah kita sebutkan ada 3 dalil yang berbicara tentang hal tersebut. Ya, yang kedua dari Al-Quran, adapun yang satu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kisah Abdullah bin Mas'ud ketika tersikap betisnya, tapi Rasulullah mengatakan kedua betisnya yang kurus itu ketika ditimbang bahkan lebih berat daripada gunung Uhud. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adapun yang ketiga yang akan ditimbang, kelompok ulama yang ketiga mengatakan yang akan ditimbang kelak di akhirat adalah suhuful a'mal, yaitu buku catatannya. Ini yang akan ditimbang kelak di akhirat. Dan pendapat ini dikuatkan oleh seorang ulama tafsir namanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan was-sahih annal mawazina tathqulu bil qutub. Pendapat yang paling sahih bahwasanya timbangan di akhirat kelak akan berat dengan kitab. Maksudnya kitab di sini apa? Catatan amal. Tapi apa dalilnya? Dalilnya tidak lain adalah hadis bitaqah. Hadis apa? Bitaqah. Apa itu hadis bitaqah? Hadis yang sangat panjang dan maknanya seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengatakan kelak ada seseorang yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa tu'radu lahul a'mal, kemudian dipaparkan amalan-amalan kepadanya. Dan amalan tersebut ternyata amal keburukan. Maka dipaparkan 99 catatan amalan keburukan. Setiap satu catatan muddul basar, ataupun sejauh mata memandang. Bayangkan orang ini dipaparkan 99 catatan keburukan. Satu catatannya sepanjang apa? Mata memandang. Siapa yang tidak ketar-ketir kalau seperti ini, kan? Yang nyidang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian disebutkan dalam riwayat, Allah bertanya kepada orang ini, "Atunkiru hada?" Apakah kamu mengingkari dosa-dosa ini? Maka orang itu mengatakan, "Tidak ya Allah, ini saya mengakui memang 99 catatan keburukan, semuanya sejauh mata memandang, iya saya mengakui saya melakukannya." Kemudian Allah bertanya, pertanyaan yang kedua, "Adzalamaka katabatil hafidin?" Apakah ada yang salah ya catatannya malaikatku? Insya Allah bertanya, barangkali catatannya malaikat terasa salah. Maka orang itu tidak membantah sama sekali, sudah benar ya, malaikat mencatat dengan benar ya Allah. Allah bertanya dengan pertanyaan yang ketiga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmat sama kita ya, bahkan Allah
SAW sampai bertanya, apakah sah, ada yang salah catatan malaikat? Gitu kan? Tapi orang ini mengatakan tidak, sudah benar. Saya berdosa dan saya pernah melakukan 99 perbuatan dosa sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya pertanyaan yang ketiga, alaka udrun, apakah kamu punya udur sehingga kamu melakukan dosa-dosa? Tentunya kalau punya udur akan dimaafkan sama Allah, iya atau tidak? Maka orang itu mengatakan, ya Allah, saya tidak punya udur sama sekali. Saya sadar melakukan dosa-dosa ini. Alaka hasanah, pertanyaan yang terakhir, kamu punya kebaikan atau tidak? Ya Allah, tidak punya sama sekali. Dibayangkan sudah dipaparkan seluruh perbuatan dosanya. Bahkan dia mengakui tidak ada udzur sama sekali. Malaikat pun tidak salah ketika mencatat. Dan ketika ditanya, apakah kamu ada kebaikan? Ya, maka orang itu mengatakan apa? Tidak sama sekali ya Allah. Maka Allah mengatakan, bala, tidak seperti itu. Justru kamu punya kebaikan. Kemudian Allah mengeluarkan bitaqah. Apa itu bitaqah? Kertas ataupun kartu. Sebutkan dalam riwayat fihi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dalam riwayat yang lain la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ada tulisannya syahadat atau ada tulisannya la ilaha illallah. Maka akhirnya fatudus sijillatu fi kifatin. Maka dosa yang 99 sejauh mata memandang maka diletakkan di sisi yang sebelah kanan. Ya, di sisi yang satu, karena timbangan itu ada dua sisi ya. Antum yang sering melihat ya, timbangan-timbangan tersebut pada umumnya. Maka memiliki dua sisi. Dosa yang ada 99 sejauh mata memandang diletakkan di satu sisi. Kemudian bitaqah yang ada tulisannya la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah ditaruh sisi yang satunya. Maka kemudian Rasulullah mengatakan fatashat as-sijillah ya wasaqulat al-bitaqah. Maka akhirnya catatan yang sejauh mata memandang ini ringan beratnya. Wasaqulat al-bitaqah, justru kartu tersebut lebih berat daripada dosa yang sangat banyak tadi. Para ulama berbicara tentang hadis ini ya. Maka sebagian mereka mengatakan ini menunjukkan bahwasanya amalan yang dianggap remeh, tapi kalau ikhlasnya antum luar biasa bisa menjadi amalan yang besar atau tidak? Bisa menjadi amalan yang besar. Makanya sudah sering saya katakan, Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyat. Terkadang ada amalan yang remeh, tapi amalan itu bisa besar dikarenakan ada apa nih? Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabir, terkadang ada amalan yang besar, yusaghiruhun niyat, tapi menjadi apa? Kecil dikarenakan apa? Niatnya tidak benar. Ada orang yang dia sedekah 10.000, tapi luar biasa dengan ketulusan yang sangat luar biasa, ikhlas, tidak mau dipuji-puji sama orang. Iya 10.000. Tapi dia ikhlas, dia ikhlas, tidak mau dipuji sama orang, dia diam-diam kasih sama orang. Padahal dia hanya punya uang 50.000 di hari itu. Ini luar biasa atau tidak? Luar biasa, 10.000 remeh, ya kan? Tapi dikarenakan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, niatnya luar biasa, menjadi berat amalan tersebut. Ada orang sedekah 100.000 tapi masih ingin dipuji, ya. Tolong puji saya sedekah 100.000. Bahkan dia belak-belakan ya, ingin apa? Ingin dipuji. Maka beda kualitasnya dengan yang ikhlas meskipun ada sedikit. Maka akhirnya berat ya catatan yang ada tulisan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dan dosa yang sangat banyak tadi malah menjadi apa? Menjadi ringan. Baik, ini 3 pendapat antara para ulama yang mereka berselisih tentang apa yang akan dicatat di yaumul qiyamah di atas timbangan. Baik, apa jawabannya? Mana yang wajib? Ada pendapat yang kuat. Maka ada pendapat yang sangat menarik dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang perbedaan yang terjadi ini. Wa qad yumkinul jam'u baina hadhihi al-athar. Dia mengatakan dalam tafsirnya 3 pendapat yang berbeda ini bisa dijamak. Apa itu dijamak? Dikumpulkan, digabung jadi satu. Tidak perlu ya disahihkan satu sama lain. Enggak. Semuanya benar digabungkan jadi satu. Tapi bagaimana? Beliau mengatakan bi an yakuna dzalika kulluhu sahih, seluruhnya benar pendapat ini. Fataratan tuzadul a'mal. Maka beliau mengatakan ini tergantung orangnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang yang ditimbang adalah amalnya. Fataratan tuzanu
muhaluha atau tuzanu mahaluha. Terkadang yang ditimbang adalah siapa? Mahaluha. Mahaluha berarti kertasnya. Itu catatan amalnya. Wa taratan yuzanu fa'iluha. Terkadang yang ditimbang adalah siapa? Fa'iluha. Apa fa'iluha? Pelakunya, orangnya. Mungkin atau tidak? Mungkin. Terserah. Misalkan Allah panggil saya, yang ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala ternyata catatan amalan saya, terserah Allah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Oh, hadis yang menyebutkan dalam 3 masalah ini semuanya hadis siapa? Sahih. Maka kita tetapkan. Bisa dipahami? Maka semua tergantung keadaan orang. Terkadang ada orang yang ditimbang ternyata fisiknya. Baik, sekarang permasalahan yang ditimbang fisiknya yang mempengaruhi apa? Sehingga bisa berat dan juga ringan. Yang mempengaruhi apa? Amal. Meskipun yang ditimbang fisiknya, kata Abdullah bin Mas'ud tadi, kurus sekali betisnya, tapi ketika ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Bukan dikarenakan badannya, tapi dikarenakan apa? Amalnya. Contoh lagi tadi, orang yang sangat gemuk, luar biasa, ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika ditimbang tidak lebih berat daripada saya apa? Alat. Dikarenakan apa? Amalnya sedikit. Wafil akhir, ya. Dan pada intinya yang menjadi penentu adalah apa? Mau yang ditimbang catatannya, ya, sebanyak apapun catatan itu, kalau ternyata nggak ada amalnya sama saja, nanti apa? Tidak akan berat, kan gitu. Fil akhir kata para ulama, ya, mengerucut kepada apa? Amal. Meskipun nanti pada prakteknya tergantung Allah Subhanahu wa taala mau menimbang apanya, amalnya atau catatannya atau fisik orangnya, maka itu tidak menjadi masalah. Dan masyarakat rahimahullah yang terakhir yang saya sampaikan kepada sekalian, semua akan ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hamba harus dia memperhatikan apa yang dia lakukan, bahkan memikirkan sematang mungkin apa yang harus dia lakukan. Apakah pantas ini saya lakukan? Apakah pantas ya ucapan ini saya katakan? Apakah pantas perbuatan ini saya lakukan? Apakah pantas dosa ini saya lakukan? Maka dipikirkan sebaik mungkin, karena semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Kita sudah sebutkan tadi ada 4 saksi yang akan bersaksi di akhirat kelak atas perbuatan baik yang kita lakukan ataupun atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Tidak hanya itu, setelah disaksikan semuanya, maka amalan itu akan ditimbang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sebutkan, timbangan di akhirat tidak mungkin meleset sama sekali. Tidak ada orang yang terzalimi atas kebaikan yang pernah dia lakukan, dan tidak ada orang yang akan selamat atas keburukan yang pernah dia lakukan. Semua akan mentanggungjawabkan ya perbuatannya masing-masing. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Semoga bisa menjadi pengingat bagi kita semua, menampakkan keimanan bagi kita semua, menjadikan pemberat timbangan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.